Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nabila dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kualitas layanan dalam ekspansi global. Pada era globalisasi saat ini, ekonomi dunia mengalami perubahan besar dari sektor manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa. Saat ini sektor jasa menyumbang lebih dari 71% PDB global. Oleh karena itu, kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menciptakan daya saing perusahaan di pasar internasional. Perusahaan melakukan ekspansi global untuk memperluas pasar, mendapatkan konsumen baru dan meningkatkan keuntungan. Namun, ekspansi global juga menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan kebutuhan pasar lokal. Selanjutnya ada karakteristik jasa. Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk fisik. Pertama, intangibility, yaitu jasa tidak berwujud. Yang kedua ada heterogeneity, artinya kualitas layanan dapat berbeda-beda tergantung siapa yang memberikan layanan. Yang ketiga ada inseparability, yaitu produksi dan konsumsi jasa terjadi seperti bersamaan. Dan yang terakhir ada traceability, yaitu jasa tidak dapat disimpan. Karena karakteristik tersebut, kualitas layanan sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Yang selanjutnya ada gap model. Menurut para suraman, Zeytamal dan Berry terdapat 5 kesenjangan kualitas layanan. Yang pertama, perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Yang kedua, perbedaan antara persepsi manajemen dan standar layanan. Yang ketiga, standar layanan tidak sesuai dengan pelaksanaan layanan. Yang keempat, pelaksanaan layanan tidak sesuai dengan komunikasi perusahaan. Dan yang kelima, adanya perbedaan antara harapan pelanggan dengan layanan yang dirasakan dengan pelanggan. Dalam ekspansi global, kesenjangan komunikasi sering terjadi karena perusahaan memberikan janji layanan global yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal. Yang selanjutnya ada serviqual. Serviqual merupakan metode untuk mengukur kualitas layanan melalui 5 dimensi utama. Yang pertama, reliability atau keandalan. Yang kedua, responsiveness atau daya tanggap. Yang ketiga, asuransi atau jaminan. Yang keempat, empati. Dan kelima, tangibles atau bukti fisik. Setiap negara memiliki prioritas berbeda terhadap dimensi tersebut. Misalnya, budaya kolektivis lebih menghargai empati, sedangkan pasar barat lebih menekankan kecepatan layanan. Yang selanjutnya ada perkembangan kualitas layanan modern. Seiring perkembangan teknologi, kualitas layanan kini tidak hanya dinilai dari pelayanan langsung, akan tetapi juga dari aspek digital. Beberapa aspek penting saat ini adalah keamanan data, kemudahan aplikasi, dan kecepatan layanan digital. Selain itu, muncul konsep e-service quality yang berfokus pada kualitas layanan berbasis teknologi digital. Teknologi membantu perusahaan meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Yang selanjutnya ada model Brown Ross. Menurut Brown Ross, kualitas layanan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kualitas teknis, yaitu apa yang diterima pelanggan. Contohnya barang sampai tepat waktu. Yang kedua, kualitas fungsional, yaitu bagaimana layanan diberikan, seperti keramahan karyawan atau kemudahan pelayanan. Selain itu, citra perusahaan juga sangat penting. Perusahaan dengan citra positif biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap layanan. Budaya memiliki pengaruh besar terhadap harapan pelanggan terhadap layanan. Hosted membagi budaya menjadi 6 dimensi, seperti power distance, individualisme, kolektivisme, dan uncertainty avoidance. Budaya kolektivis biasanya lebih menghargai hubungan personal dan keramahan, sedangkan budaya individualis lebih menghargai personalisasi dan privasi layanan. Yang selanjutnya ada korelasi budaya dan serviqual. Perbedaan budaya mempengaruhi ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan. Pada budaya dengan jarak kekuasaan rendah, pelanggan menginginkan layanan yang tepat dan responsif. Pada budaya individualis, pelanggan menginginkan layanan yang personal, sedangkan budaya yang dengan tingkat menghindaran ketidakpastian tinggi membutuhkan jaminan dan prosedur yang jelas. Karena itu, perusahaan global harus memahami karakter budaya setiap pasar. Selanjutnya yaitu strategi standarisasi global. Strategi standarisasi global berarti perusahaan menggunakan standar pelayanan yang sama seluruh dunia. Kelebihannya adalah efisiensi biaya, kemudahan pengawasan, dan konsistensi merek. Namun kelemahannya, layanan terkadang kurang sesuai dengan budaya lokal sehingga sulit diterima masyarakat setempat. Selanjutnya ada adaptasi lokal. Adaptasi lokal atau lokalisasi berarti perusahaan menyesuaikan produk dan layanan sesuai budaya lokal. Penyesuaian dapat berupa bahasa desain, produk, maupun komunikasi pemasaran. Berdasarkan data, mayoritas konsumen lebih menyukai produk dalam bahasa mereka sendiri. Bahkan, banyak konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang sudah dilokalisasikan dengan baik. Selanjutnya yaitu strategi globalisasi. Globalisasi merupakan gabungan antara strategi global dan lokal, atau dikenal dengan istilah think global, act lokal. Perusahaan tetap mempertahankan identitas global, namun menyesuaikan beberapa aspek dengan kebutuhan lokal. Contohnya perusahaan yang berhasil menerapkan strategi ini adalah McDonald's dan Starbucks. Selanjutnya ada kerangka penyediaan layanan global. Terdapat 4 elemen penting dalam penyediaan layanan global. Pertama, model operasi, yaitu struktur organisasi global. Kedua, manajemen kinerja untuk mengontrol kualitas layanan. Yang ketiga, ada tata kelolaan hubungan antara kantor, pusat, dan cabang. Dan keempat, staffing, serta pengembangan karyawan melalui pelatihan lintas budaya.
Yang selanjutnya ada Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Fokus utama TQM adalah kepuasan pelanggan, keterlibatan seluruh organisasi, dan perbaikan kelanjutan. Beberapa alat yang digunakan dalam TQM adalah antara lain Fishbone Diagram, Pareto Analysis, dan Blueprinting. Yang selanjutnya ada hambatan ekspansi global. Ekspansi global memiliki berbagai hambatan. Yang pertama, hambatan bahasa yang dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan terjemahan. Kedua, hambatan regulasi karena setiap negara memiliki aturan hukum berbeda. Dan yang ketiga, hambatan budaya karena berbeda dengan etika dan cara komunikasi bisnis. Yang selanjutnya ada studi kasus Starbucks. Starbucks berhasil melakukan ekspansi global melalui strategi adaptasi lokal. Starbucks menyesuaikan menu sesuai budaya negara masing-masing, seperti matcha latte di Jepang dan masala chai latte di India. Selain itu, Starbucks juga fokus pada pemberdayaan karyawan, teknologi digital, dan program loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus McDonald's. McDonald's menjadi contoh keberhasilan strategi globalisasi. Di India, McDonald's tidak menjual daging sapi dan babi karena menyesuaikan budaya masyarakat setempat. Mereka juga menciptakan produk Maharaja, Mac, dan memisahkan dapur vegetarian serta non-vegetarian. Selanjutnya, studi kasus Marriott International. Marriott International menerapkan filosofi Put People First atau mengutamakan manusia. Perusahaan ini memiliki standar operasional yang ketat serta program pelatihan manajer dan karyawan. Saat terjadi krisis atau SARS, Marriott melatih ulang karyawan agar dapat bekerja dengan berbagai bagian sehingga perusahaan dapat mempertahankan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu tren masa depan 2025. Di masa depan, kualitas layanan akan semakin dipengaruhi oleh teknologi khususnya Artificial Intelligence dan Generative AI. AI membantu otomatisasi layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan personalisasi pelanggan. Selain itu, perusahaan global juga mulai fokus pada customer experience dan efisiensi layanan global. Selanjutnya yaitu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, kualitas layanan menjadi faktor utama keberhasilan ekspansi global perusahaan. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan standar global dalam kebutuhan lokal. Selain itu, pemahaman budaya, penggunaan teknologi, dan pemberdayaan karyawan menjadi kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.